manfaatnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah, absen 27. Perkenalkan nama saya Fahmi Jaisyam Ansari, absen 20. Perkenalkan nama saya Nasya Surutambina, nomor absen 29. Perkenalkan nama saya Nadia Jonathan, absen 33. Perkenalkan nama saya Rizkyasa, absen 16. Untuk yang pertama adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu manusia. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah pusat sejarah sebagai makhluk sosial yang menciptakan peristiwa melalui interaksi untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah konsep ruang dan waktu. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa alam, sosial, dan sejarah, misalnya perpustakaan atau kelas. Terkait aspek geografis untuk memahami peristiwa. Ada juga waktu. Waktu adalah dimensi kehidupan manusia, seperti tempat dan kapan sesuatu itu terjadi. Nah, aspek waktu dalam sejarah dibagi lagi menjadi 4, yaitu perubahan. Perubahan adalah pergeseran kondisi, misalnya alat bajak dari cangkul ke traktor. Yang kedua, ada perkembangan. Perkembangan adalah pergerakan bertahap dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga, ada pengulangan. Pengulangan adalah pola peristiwa mirip masa lalu. Misalnya, demonstrasi mahasiswa 1966 dan 1998. Yang keempat, ada kesinambungan. Adalah kelanjutan pola lama, misalnya perkebunan terhera kolonial hingga kini. Nah, untuk kehidupan manusia dalam ruang dan waktu yang terakhir adalah aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Aktivitas manusia seperti makan, belajar selalu terkait ruang atau tempat dan waktu kapan. Dalam sejarah, manusia sebagai pelaku, ruang sebagai lokasi peristiwa, dan waktu sebagai untuk masa lalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi dan periodisasi. Yang pertama, kronologi. Kronologi yaitu berasal dari kata Yunani yang artinya kronos itu waktu dan logos itu ilmu. Artinya, ilmu tentang urutan waktu peristiwa sejarah dari awal hingga akhir. Tujuannya menghindari kekeliruan waktu dan memahami proses sejarah. Cara terbaiknya yaitu menunjukkan kronologi adalah dengan garis waktu. Yang kedua yaitu periodisasi. Periodisasi yaitu menunjukkan pembagian atau pengelompokan peristiwa sejarah ke dalam tahapan tertentu. Tujuannya yaitu memudahkan pemahaman perjalanan sejarah yang panjang. Dan di sini saya akan menjelaskan dasar periodisasi. Yang pertama yaitu ada politik, yang kedua ada sosial ekonomi, yang ketiga ada kebudayaan. Tujuan pembahasan waktu dalam penulisan sejarah yaitu ada 4. Yang pertama agar mudah diingat, yang kedua menyederhanakan cerita, yang ketiga memenuhi syarat, dan yang keempat mengklasifikasikan isi sejarah. Jenis generalisasi dibagi menjadi 2, yaitu ada generalisasi periodik dan personal. Contoh periodisasi sejarah Indonesia menurut Taufik Abdullah TKK. Yang pertama yaitu reformasi prasejarah, yang kedua kerajaan Hindu-Buddha, yang ketiga kedatangan dan peradaban Islam, yang keempat yaitu masa pergerakan kebangsaan, yang kelima perang dan revolusi, yang keenam Orde Baru dan reformasi. Yang ketiga ada sejarah diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. A. Diakronik berisi tentang cara berpikir sejarah yang menekankan dimensi waktu. Diakronik artinya melalui waktu. Sejarah dipahami secara kronologis dan bersifat dinamis karena melihat perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Contoh, sejarah Kerajaan Kutai, Mataram kuno, dan Demak. Ciri-ciri: mengkaji sesuai masa historis, bersifat vertikal, membandingkan perkembangan zaman, dan cakupan kajian lebih luas.
B. Sinkronik. Berisi tentang cara berpikir sejarah yang menekankan ruang. Sinkronik artinya bersamaan, menggambarkan peristiwa secara meluas dalam satu masa tertentu, tidak terlalu memikirkan waktu. Ciri-ciri: memandang masyarakat sebagai sistem, menjelaskan bagian-bagian secara deskriptif, fokus pada struktur dan fungsi dalam keadaan statis, serta berdimensi ruang. C. Perpaduan diakronik dan sinkronik. Berisi tentang hubungan kedua cara berpikir tersebut. Sejarah bersifat diakronik, memanjang dalam waktu. Tapi untuk lebih lengkap perlu pendekatan sinkronik, melebar dalam ruang. Contoh, Proklamasi Kemerdekaan 1945 bisa dipahami secara diakronik dan sinkronik. Sebab akibat kualitatif. Setiap peristiwa saling berkaitan, tidak berdiri sendiri. Peristiwa sekarang berpengaruh kejadian sebelumnya. Contoh, runtuhnya Majapahit akibat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Manusia tidak statis, selalu berkembang sejak lahir hingga dewasa. Perubahan sosial terus berlangsung seiringnya waktu. Nomor 1, faktor intern, yaitu dari dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan penduduk. Saat jumlah penduduk bertambah atau berkurang karena kelahiran, kematian, atau perpindahan, tentu akan memengaruhi kebutuhan, gaya hidup, dan cara masyarakat berinteraksi. Kedua, penemuan baru atau inovasi. Penemuan muncul karena kebutuhan dan perkembangan zaman. Misalnya, teknologi baru yang membuat kehidupan lebih mudah. Inovasi ini bisa berupa discovery, yaitu menemukan kembali hal lama, atau invention, yaitu menciptakan hal baru. Ketiga, konflik sosial. Pertentangan kepentingan antar individu atau kelompok bisa mendorong masyarakat untuk berubah dan mencari sistem sosial yang lebih baik. Dan keempat, yaitu pemberontakan atau revolusi, adalah gerakan besar untuk menggantikan sistem lama dengan yang baru, biasanya karena ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada. Nomor 2, faktor ekstern, yaitu dari luar masyarakat. Perubahan juga bisa datang dari luar, seperti lingkungan fisik. Contohnya, bencana alam yang membuat masyarakat harus beradaptasi. Kebudayaan asing melalui interaksi antar bangsa, seperti pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia yang membentuk budaya baru. Nomor 3, faktor penghambat perubahan sosial. Tidak semua perubahan mudah terjadi, ada berbagai hambatan, misalnya masyarakat yang tertutup terhadap hal baru, kurangnya hubungan dengan dunia luar, perkembangan ilmu yang lambat, atau adanya kepentingan kelompok tertentu yang takut kehilangan posisi. Dan yang keempat, yaitu kehidupan manusia dalam perubahan yang berkelanjutan. Pada dasarnya, perubahan tidak bisa dihindari. Apa yang terjadi di masa lalu memengaruhi masa kini, dan apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk masa depan. Semua aspek, budaya, ilmu pengetahuan teknologi, hingga organisasi sosial, terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Baik, sebelumnya mohon maaf saya tidak menggunakan seragam sekolah SMA 20 Surabaya dikarenakan baju saya sedang dicuci dan ini hari Sabtu, jadi mohon maaf Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu manfaat belajar sejarah. A. Dapat memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. B. Dapat memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang, hingga bagaimana sejarah membentuk kondisi kita saat ini. C. Dapat mengembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber atau heuristik, memilah sumber atau verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. D. Dapat menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi politik atau masalah ekonomi atau kondisi geografi. E. Dapat mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif. F. Dapat mengembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Sekian, terima kasih. Udah nggak sih? Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum